Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, video kali ini dibuat guna menyelesaikan UTS dari mata kuliah Sirah Nabawiyah. Baiklah, langsung saja kita masuk pada soal dari UTS ini, yaitu bagaimana kondisi dari bangsa Arab pra-Islam dan tolong sebutkan genealogi Rasulullah SAW. Baiklah, untuk memudahkan kita dalam memahami bagaimana kondisi masyarakat bangsa Arab pra-Islam, kami mencoba untuk membagi pada 3 aspek, yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan akhlak. Lalu yang pertama, kondisi sosial. Bangsa Arab pra-Islam, mereka itu terdiri dari beberapa kelas masyarakat yang memiliki keanekaragaman dan mempunyai kebebasan, di antaranya kebebasan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Di dalam beberapa riwayat dari Abu Daud dijelaskan bahwasanya ada 4 macam pernikahan pada zaman itu. Pada kali ini kami mencoba mengutip satu, yaitu laki-laki yang mendatangi wanita yang dikehendakinya, dalam artian wanita itu sebagai pelacur. Mereka memasang bendera di depan pintu rumah mereka sebagai tanda untuk laki-laki yang mau mempergaulinya. Lalu wanita ini, apabila mereka ini sudah hamil dan melahirkan, mereka akan kembali mengundang laki-laki yang pernah mempergaulinya itu untuk mereka lakukan undian. Lalu siapa nama mereka yang keluar dari undian tersebut, maka mereka berhak untuk mendapatkan anak itu dan tidak boleh menolaknya. Pada zaman itu, perzinahan mewarnai setiap lapisan masyarakat. Lalu mereka memiliki sifat yang fanatik terhadap kabilah mereka. Bahkan mereka dalam menjalani kehidupan mereka itu, mereka menggunakan pepatah, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Lalu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi mengikuti kondisi sosial. Perdagangan menjadi hal yang didominasi di dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jalur-jalur perdagangan tidak dapat dikuasai kecuali mereka mampu mengendalikan keamanan dan perdamaian. Namun keamanan itu tidak terwujud di Jazirah Arab kecuali pada bulan-bulan suci. Maka pada saat itulah dibukalah pasar-pasar di Arab seperti pasar di Ukal, pasar di Dhil Majaz, dan pasar Majinnah. Lalu kita masuk pada kondisi akhlak. Walaupun mereka itu bergelut dengan sesuatu yang hina, sesuatu yang amoralitas dan masalah-masalah yang tidak masuk di akal, namun mereka tetap memiliki sikap terpuji. Di antaranya yaitu kedermawanan, kemudian memenuhi janji, yaitu setelah itu enggan menerima kehinaan, pantang mundur, saling menolong, dan kesederhanaan di dalam pola kehidupan Badui. Lalu bagaimana genealogi dari Rasulullah SAW? Ada sekiranya 3 pendapat tentang genealogi nasab dari Rasulullah SAW. Namun yang paling masyhur, sepakat para ahli pakar biografi
ataupun nasab, mereka lebih memasyhurkan pendapat dari nasab Rasulullah itu kepada Adnan, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidhar bin Ma'ad dan bin Adnan. Baik, kita masuk pada soal selanjutnya. Tolong jelaskan kelahiran Rasulullah SAW secara ringkas. Baik, Rasulullah SAW lahir di tengah-tengah keluarga Bani Hashim di Makkah. Beliau lahir pada 9 Rabiul Awal, bertepatan pada permulaan peristiwa Gajah, ataupun 40 tahun setelah runtuhnya kekuasaan Kisra Anushirwan. Atau kalau kita ubah kepada Masehi, tepatnya beliau itu lahir pada 20 atau 22 April 571 Masehi. Pendapat ini disampaikan oleh para peneliti ulama terkenal, yaitu Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi. Kemudian disampaikan pula oleh ahli astronomi, yaitu Mahmud Basha. Lalu beberapa riwayat yang menjelaskan bukti dari kerasulan ketika kelahiran dari Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika itu runtuhnya 10 balkon istana Kisra, kemudian padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi, dan runtuhnya gereja-gereja di Buhairah. Lalu orang yang pertama menyusui Rasulullah setelah ibundanya bernama Suwaibah. Beliau itu adalah hamba sahaya dari Abu Lahab, yang pas pula kebetulan ketika itu dia menyusui anaknya yang bernama Masruh. Sebelum itu ia sempat juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebutkanlah peristiwa yang terjadi pada masa kecil hingga remaja Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun, terjadilah peristiwa pembelahan dada. Dari Muslim meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW dijumpai oleh Jibril ketika beliau bermain dengan teman-temannya. Ketika itu Jibril memegangi dan menelentangkan Muhammad, kemudian membelah dadanya, mengangkat hati ataupun segumpal darah, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Kemudian Jibril membasuh hati Nabi Muhammad di dalam baskom yang terbuat dari emas dengan air Zam-Zam. Kemudian meletakkan kembali kepada tempatnya semula. Ketika itu teman-teman dari Muhammad, mereka itu lari seraya berkata, Nabi Muhammad sallallahu seraya berkata, Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh, kata mereka. Kemudian mereka menghampiri Rasulullah. Ketika itu wajah Nabi Muhammad SAW tambah berseri. Melihat hal itu, khawatirlah Halimah. Kemudian dia mengembalikan Muhammad kepada ibunya Aminah. Maka Nabi Muhammad bersama ibundanya Aminah hingga berumur 6 tahun. Kemudian ketika perjalanan pulang dari Madinah, tepatnya itu di Abwa, antara Madinah dan Makkah, ibunda dari Rasulullah SAW ini jatuh sakit,
kemudian meninggal dunia, maka ia kembali ke pangkuan kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Berikanlah gambaran pernikahan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika beliau berumur 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam, yang mana saat itu beliau membawa dagangan milik Khadijah. Khadijah binti Khuwailid adalah wanita pedagang yang terpandang dan kaya raya. Setiba beliau di Makkah, Khadijah tahu bagaimana keuntungan dari dagangannya. Ditambah pula Maisarah, yang mana ketika itu Maisarah mendampingi Rasulullah, juga mengkhabarkan bagaimana sikap mulia dari Rasulullah, bagaimana kecerdikannya dan kejujuran ia berdagang. Maka muncullah ketika itu di dalam ingatan Khadijah untuk bertemu dengan rekannya yang bernama Nafisah binti Munyah untuk meminta bantuan untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan membukakan jalan untuknya menikah dengan beliau. Maka Rasulullah SAW menyetujui hal tersebut. Ketika itu Rasulullah langsung menjumpai paman-pamannya, menjumpai paman-paman dari Khadijah. Maka dilaksanakanlah perkawinan ataupun pernikahan, yang mana pada saat itu dihadiri oleh Bani Hashim, Bani Mudhar. Ketika itu mas kawin dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah, yaitu 20 ekor onta muda. Bagaimana peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah SAW hendak berumur 40 tahun, beliau hobi mengasingkan diri, tepatnya di Gua Hira, di Jabal Nur, jarak dari kota Makkah yaitu 2 mil, yang mana tempat itu tidak terlalu besar, panjangnya 4 hasta, lebar 1 hasta. Mari kita dengarkan riwayat dari Aisyah, permulaan wahyu kepada Rasulullah SAW dimulai dengan mimpi yang hakiki, yang mana dengan mimpi itu beliau tidak melihat sesuatu, melainkan cuma melihat fajar yang menyingsing. Kemudian beliau ketika itu sering suka mengasingkan diri dengan beribadah, memperbanyak ibadah di dalam Gua Hira. Lalu beliau pulang kepada Khadijah, mengambil bekal seperti biasanya, hingga tatkala datanglah kebenaran, yaitu wahyu dari Jibril alaihissalam. Ketika itu Jibril alaihissalam berkata, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril memegangi dan merangkul Rasulullah hingga membuat dada Rasulullah SAW sesak. Kemudian berkata lagi, bacalah. Maka Rasulullah menjawab, aku tidak bisa membaca, hingga terjadi 3 kali. Maka berkatalah Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Rasulullah mengulangi bacaan tersebut dengan keadaan menggigil. Lalu beliau pulang menjumpai Khadijah. Berkatalah beliau, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah menyelimuti Rasulullah hingga hilanglah rasa menggigil di dalam diri Rasulullah SAW. Bagaimana peristiwa pertama kali hijrahnya para sahabat ke Habsyi?
tekanan yang diberikan oleh kaum Quraisy membuat Makkah terasa sempit bagi kaum muslimin yang lemah, membuat mereka berpikir bagaimana bisa keluar dari siksaan yang amat pedih ini. Lalu Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya As-Samah An-Najasyi, raja di daerah Habsyi, adalah seorang yang adil, yang mana nanti mereka tidak akan teraniaya di situ. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berangkat ke Habasyah. Ketika pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuwah, maka berangkatlah para sahabat yang berjumlah 12 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian diikuti pula oleh Ruqayyah putri Rasulullah. Mereka bertolak ke Habasyah. Ketika itu mereka mengendap-endap di tengah malam menuju pinggir pantai. Ketika mereka sudah sampai di pelabuhan Syaiban, kebetulan ada 2 kapal yang bertolak ke Habasyi. Maka ketika itu mereka berangkat, kemudian diketahui oleh kaum Quraisy. Mereka berusaha mengejar, akan tetapi ketika mereka sudah sampai di pinggir pantai, kaum para sahabat sudah berangkat dengan selamat.